Shalom Bapak Ibu, Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami ucapkan selamat datang di dalam mesbah keluarga bersama-sama dengan kami. Ya, karena kami hanya suami istri, anak-anak ada di luar kota, mereka sudah dewasa. Ya, kami melakukan mesbah keluarga berdua. Ya. Nah, sebab itu mari siapkan hati kita akan memulai mesbah keluarga malam hari ini. Ya, silakan untuk berdoa dulu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh berada di ruang mesbah keluarga ini ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kuduskan roh jiwa tubuh kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Bapa, berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang murid, hati yang menyembah kepadamu. Urapi peralatan musik dan apapun yang terkait pada malam hari ini untuk memperlancar acara ini. Listrik, internet, semua kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita memuji menyembah Dia. Dan kita akan naikkan pujian, segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak
aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Sebab Engkau Allah yang maha besar. Silakan berdoa untuk Terima firman Tuhan. kasih Bapa, kami rindu sharing akan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari Roh Kudus, Kau urapi kami, berikan hamba-Mu Gede Widiade dalam menyampaikan firman, urapan Allah mengalir, dan berikan juga kami yang mendengarkan hikmat Allah Amin. untuk boleh mengerti. Makasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ya, malam ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti biar istri saya yang Ya, membacakannya. demikian firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Baik, Amin. terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibacakan. Kalau saya buatkan temanya adalah hikmat untuk hidup sukses di masa sukar. Siapa yang mau hidup sukses? Ya, pasti semua ya. Pasti Semua mau hidup sukses walaupun di masa yang sukar. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang memasuki masa yang sukar.
Alkitab mencatat ini adalah permulaan penderitaan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Ya, masa sukar karena pandemi COVID-19, resesi ekonomi, resesi sosial, itu masa yang sukar. Nah, walaupun masa yang sukar, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap mengalami sukses. Katakan sukses. Sukses. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan hikmat untuk tetap kita hidup sukses di masa yang sukar ini. Nah, kita harus tahu bahwa sumber dari hikmat itu adalah Tuhan. Betul ya? Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kelima, bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu Salomo menyampaikan firman Allah bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jelas sekali dikatakan. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi sumber hikmat itu dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kehabisan atau kehilangan hikmat itu, maka mintanya itu kepada Tuhan. Coba kita lihat ya. Jadi kita nggak usah malu-malu minta hikmat sama Tuhan, karena Tuhan yang sumbernya daripada hikmat. Yakobus 1 ayat kelima saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, catatannya apa? Ya tentu kita minta hikmatnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat hikmat dari Tuhan? Ya mesti kita takut akan Tuhan. Loh, bagaimana caranya takut akan Tuhan? Kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Kemudian kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Bukankah itu yang namanya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan gemetar, bukan lari, tapi takut akan Tuhan itu tunduk kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita memiliki hikmat untuk hidup sukses? Ya. Kita coba lihat ya. Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsinya, penilaiannya, perbuatannya sesuai dengan pengertian tersebut. Ya, contoh ya Bapak Ibu ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita tanpa hikmat, maka rasanya saya pribadi itu akan sulit untuk memikul beras yang beratnya 1 ton kalau tanpa hikmat Tuhan. Tapi ketika saya punya hikmat Tuhan, maka dengan mudah saya mengangkat 1 ton. Caranya bagaimana? Ya saya ambil alat pengungkit gitu ya, apa namanya, troli itu yang pakai mesin. Jadi saya pakai mesin itu, kemudian 1 ton itu saya angkat begini. Nah, itu bisa terjadi ketika kita punya hikmat kan? Tapi kalau kita nggak punya hikmat, itu yang 1 ton itu maka saya pikul begini, ya tentu badan saya jadi langsung bisa otot-otot bisa robek dan segala macam. Nah, itu kalau tanpa hikmat. Sama dengan sekarang, keadaan tambah sukar ya, orang mencari penghasilan juga tidak mudah ya. Berbisnis orang bingung, bisnis apa ya di masa sukar ini. Nah, itu kalau tanpa hikmat tuh jadi kita itu bingung apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita punya hikmat Tuhan, maka dengan mudah kita untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan berfirman begini ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi dengan hikmat Tuhan itu kita mendapatkan nilai tambah dalam hidup kita, dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, jadi sangat rugi kalau kita tidak takut akan Tuhan dan tidak mau mencari Tuhan. Dan tidak mau mencari Tuhan itu kita sangat rugi sekali. Ingat, yang menciptakan Bapak Ibu, Saudara dan saya adalah Tuhan.
Dialah sumber Dia dari sumber segalanya. segala-galanya. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak mencari Tuhan. Kita gunakan kekuatan kita sendiri dalam berjalan. Suatu saat kita nggak kuat berjalan di tengah-tengah goncangan yang seperti ini. Nah, minimal ada 3 langkah yang perlu kita lakukan bagaimana kita memiliki hikmat untuk hidup sukses. Yang pertama apa? Dekatlah dengan Tuhan sang pemberi hikmat. Ya, karena Tuhan itu sumbernya, maka kita harus dekat-dekat dengan sumbernya ini. Ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Loh, hikmat manusia ada? Enggak ada. Tapi hikmat manusia kan terbatas. Hikmat dari iblis ada juga. Tapi iblis akan selalu menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Ingat ya, iblis itu selalu pekerjaannya apa? Menipu, ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tapi pekerjaan sehari-harinya adalah menipu kita. Nah, sebab itu hikmat iblis ada juga. Ya, ada. Nah, mari. Yang pertama langkahnya kita mesti dekat-dekat dengan Tuhan sang pemberi hikmat. Nah, Ulangan 30 ayat yang ke-15. Coba dibaca kembali. Ya. Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Iya. Coba perhatikan, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Artinya apa? Kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan itu pilihan kita. Mau hidup dan beruntung atau mati dan celaka, itu pilihan kita. Bukan salah siapa-siapa. Jadi kalau kita mau memilih kehidupan dan keberuntungan, maka perkatakan selalu firman Tuhan. Oleh sebab itu, coba kita perhatikan di ayat yang sebelumnya ya. Di ayat 14, coba perhatikan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Yes. Jadi, agar kita setiap waktu itu menghadapi kehidupan dan keberuntungan, maka perkatakan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu dekat dengan mulut kita. Iya dong. Ya. Masa memperkatakan firman Tuhan itu dengan yang lain, bagaimana caranya memperkatakan firman Tuhan selain mulut itu kan? Pakai mulut kita kan memperkatakan. Dalam Yosua 1 Iya, ayat 8. jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kitab Taurat tapi renungkanlah itu siang dan malam. malam. Nah, jadi perkatakan firman Tuhan supaya kita berhati-hati mendapatkan kehidupan dan keberuntungan. Nah, jadi kita mesti dekat-dekat dengan Tuhan yang sang pemberi hikmat itu. Nah, kemudian apabila kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Mudah ya? Ya mudah ngomongnya, tapi melakukannya banyak orang tidak mau melakukannya. Saya juga tidak tahu kenapa dia tidak minta hikmat sama Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan itu berfirman ya? Contohnya ya, bagaimana Tuhan itu berfirman kepada Yosua agar berhasil dan beruntung. Coba Yosua 1 ayat yang ke-8 mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba, kan? Tuhan itu mengingatkan sama Yosua ya, Yosua jangan kamu lupa ya memperkatakan firman Tuhan ya. Dan renungkan loh, itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Loh, kenapa Tuhan ngomong begitu sama Yosua? Ya karena Yosua itu kan melanjutkan tongkat estafetnya Musa, membawa umat Israel sampai ke tanah Kanaan. Ya, banyak tantangan yang akan dilaluinya, dan dia belum tahu tantangannya itu seperti apa. Yang jelas di hadapannya itu ada sungai Yordan. Kemudian banyak umat Israel yang pada waktu itu yang belum disunat ya di dalam perjalanan. Kemudian tantangan berikutnya apalagi? Tembok Yeriko. Tantangan berikutnya apa? Penduduk Kanaan yang besar-besar, yang kubunya itu kuat-kuat. Artinya pertahanan mereka itu kuat. Jadi itu tantangan mereka. Nah, sekarang
Sungai Yordan apa di hadapan kita? Masalah apa yang terpampang di hadapan kita? Itu kan Sungai Yordan kehidupan kita. Kemudian apa? Banyak orang yang belum disunat. Mungkin saja keluarga kita belum sunat hati ya. Sekarang bukan sunat secara fisik, tapi sunat hati. Sunat hati itu maksudnya apa? Bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian apa? Mengikuti Yesus. Itu kan sunat hati. Nah, kemudian tembok Yeriko apa yang ada di dalam kehidupan kita? Masalah-masalah apa? Seperti tembok Yeriko di hadapan kita yang tinggi, yang tebal. Ya, kemudian penduduk Kanaan yang besar seperti apa ya? Masalah seperti apa? Seperti penduduk Kanaan yang besar-besar dan kubu pertahanannya kuat-kuat. Seperti apa itu yang ada? Mungkin pandemi COVID-19 itu kayak Sungai Yordan juga itu di hadapan kita. Seperti tembok Yeriko di depan kita. Nah, ketika kita diperhadapkan hal-hal seperti itu, minta hikmat sama Tuhan. Apapun profesi kita, ya, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, ya, sebagai karyawan, ibu rumah tangga, ya, sebagai pelayan Tuhan, apa saja hamba Tuhan, apa saja profesi kita, maka kita mesti datang kepada Tuhan merendahkan hati. Tuhan, aku minta hikmat-Mu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi hari-hari ini. Nah, mari coba ya saya mau memperlihatkan lagi ya. Kata berhasil itu artinya mendatangkan hasil. Ada hasilnya. Ya, ada buahnya ya. Kemudian kata beruntung itu berlaba, mendapat laba, bernasib baik, bahagia, tidak gagal. Nah, jadi kalau kita setiap waktu memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Wah, luar biasa. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Saya yang ngomong ini yang mau berhasil beruntung. Ya, saudara yang mau juga ikuti firman Tuhan. Ya, itu cara yang pertama. Kita harus dekat-dekat dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat. Karena Dia yang punya hikmat, ya. Yang kedua adalah hiduplah di dalam firman Allah. Ulangan 30 ayat 14 ya, tadi sudah kita baca. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar didengar untuk menyejukkan telinga kita, bukan, tapi untuk dilakukan firman Tuhan itu. Nah, jadi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka makin lama kita akan mengerti tentang pikiran dan perasaan Kristus. Apa kehendaknya kita mengerti, ya, pikiran dan perasaan Kristus itu kalau kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan lama-kelamaan kita serupa dengan Kristus. Coba perhatikan, apa yang terjadi kalau seseorang itu kesukaannya terhadap firman Allah? Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba dibaca. Mazmur 1 ayat 2 kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan dengan benar, hidupnya itu apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kan? Sebagai petani berhasil panennya. Sebagai peternak berhasil. Sebagai guru berhasil. Semua berhasil. Tapi bukan Brasilia ya. Nah, jadi berhasil. Jadi untuk bisa berhasil, kita mesti menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hikmat untuk sukses di tengah-tengah kesukaran hidup ini adalah kita mesti mengasihi Sang Pemberi hikmat itu. Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang kalau kita tidak mengasihi orang itu?
Jadi kalau kita dekat dengan orang tanpa mengasihi orang, itu namanya munafik. Ada udang di balik apa? Batu. Karena ada maksud tertentu, jadi kita pura-pura dekat dengan orang tersebut begitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang, harusnya kita mengasihi orang. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hukumnya berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan hikmat Tuhan, maka kita harus dekat dengan Dia, menjadi pelaku firman-Nya. Kemudian apa? Mengasihi Dia, sumber dari segala hikmat itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu? Alkitab mencatat, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita melakukan perintah-perintahnya. Itu sebabnya dikatakan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Seperti itu. Jadi kalau kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, ya itu sebenarnya sederhana. Aplikasinya apa? Kita menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah wis pelaku firman Tuhan. Kalau kita mengasihi. Ini juga ada loh ayatnya di Yohanes ya 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ya, mari, itulah firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, dan kita lakukan bersama-sama firman Tuhan itu, supaya kita tetap berhasil, sukses, walaupun di tengah-tengah kesukaran. Maaf, bukan mengeluh, bukan menggerutu, tapi kita mencari sumber daripada hikmat itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, mari kita akan berdoa. Ya, kita berdoa untuk keluarga kita ya, agar dapat hikmat hidup sukses di masa yang sukar. Supaya hidup kita itu dipermudah. Ya, dipermudah oleh Tuhan ya. Di masa-masa sukar. Kemudian berdoa juga untuk keluarga agar semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya. Amin. Ya, berdoa ya, yuk berdoa. Kemudian saya akan berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kita. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menguatkan. Berikan kami hikmat pengetahuan yang daripada Allah, supaya kami boleh melakukan segala sesuatu dalam penyertaan Tuhan. Kami sangat percaya apabila kami mengandalkan Engkau, maka Engkau mempermudah setiap jalan-jalan kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, berjalanlah bersama kami, karena kami tahu Engkaulah sumber hikmat itu. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan setiap kami kekuatan untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Amin. Supaya kami semakin dekat kepadamu. Yes. Dan firman berkata bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah firman ini terjadi dalam setiap kami, baik saudara-saudara kami yang di rumah-rumah ataupun dimanapun berada saat ini, yang bersama kami melakukan mesbah keluarga. Engkau menolong setiap usaha, setiap pekerjaan. Biarlah semuanya perekonomian saudara-saudara yang ada, baik di rumah dan bersama-sama kami di ruang mesbah keluarga ini, diberkati. Ada keberhasilan dan keberuntungan di dalam nama Yesus. Itu terjadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kekuatan yang daripadamu yang sudah menolong setiap kami.
Bapa berkati rumah tangga, keluarga-keluarga, hidup penuh dengan damai sejahtera sukacita. Semuanya menjadi pelaku-pelaku firman dan memperkatakan firman itu. Terima kasih ya Bapa. Berkati keluarga-keluarga, hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, semuanya harmonis dalam nama Yesus. Dan di masa-masa sukar, awal penderitaan seperti sekarang ini, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau memberikan jalan keluar dengan hikmat Allah. Ada suatu kemudahan-kemudahan dan berkat-berkat tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami hanya dalam nama Yesus. Amin. Kami bersahati berdoa untuk pemulihan bangsa kami ya Tuhan. Bapa, Kau mengasihi bangsa kami Indonesia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang menghentikan, maka berhentilah COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, buat taat setiap masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Berikan kekuatan kepada tenaga-tenaga medis yang menjalani proses ini ya Tuhan. Beri kesehatan kepada setiap mereka. Buat masyarakat kami pulih Tuhan. Buat masyarakat kami pulih, buat bangsa kami pulih ya Indonesia Tuhan. sembuh dari COVID dalam Bangsa nama kami Yesus. sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dari COVID-19, pulih dari resesi ekonomi, dari resesi sosial, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Negara kami adalah negara yang aman, terkendali oleh karena kendali Tuhan yang sempurna. Tidak ada rongrongan dari manapun juga. Tuhan yang memberi hikmat kepada presiden kami, para menteri, juga para wakil rakyat, pejabat-pejabat, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap mereka, ketulusan di dalam mereka melakukan tugasnya, sehingga negara kami, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya apa yang sudah kami doakan, kami sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih buat kebersamaannya di dalam Mesbah Keluarga. Kami berdoa, berharap Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan dari setiap hari melakukan Mesbah Keluarga. Saya percaya Mesbah Keluarga ini adalah kekuatan bagi keluarga kita menghadapi masa yang sukar. Seperti Nuh juga melakukan Mesbah Keluarga. Yang pertama, dia membawa seluruh keluarganya kepada Tuhan. Yang kedua, dengan Mesbah Keluarga, keluarga menjadi unity. Dan yang ketiga, Tuhan punya dasar untuk memberkati keluarga yang unity. Karena itu firman Tuhan. Baik, kita jumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Terima Tuhan kasih. memberkati Tuhan kita. memberkati.